target dari diskusi kita ini dengan judul optimalisasi daya stimulus RAPBN 2014 dengan tekanan ekonomi global dan domestik. Terus terang saja kita ingin dapat masukan tanda petik yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak SBY pada saat kita mendengarkan pidato kenegaraan, pidato RAPBN 16 Agustus. Ingin dapat pemikiran pembanding supaya kualitas penyusunan rancangan undang-undang APBN yang akan datang berdasarkan pidato SBY itu akan semakin menyempurnakan rancangan undang-undang itu menjadi lebih baik lagi. Dan kita itu mas. Dan saya kira kita sekarang sudah hadir para anggota Banggar, ini Pak Pupida, Pak Pupida bukan Banggar, tapi selalu yang ada Barek, kemudian Pak Emil, Pak Adi Sukeni, Pak Yakun, kemudian Abang Rita, Bang Samsul Bahri, terus para staf ahli ini, para staf ahli yang hadir 6 ya. Nah, jadi saya selalu ingin kalau pada rapat-rapat seperti ini mas, staf ahli terutama harus lengkap. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka lah yang bisa menggodok pemikiran di fraksi Partai Golkar, kemudian didistribusikan kepada para anggota dewan yang terhormat, terutama panitia anggaran dalam hal ini. Jadi bagus dan tidak bagusnya nanti pemikiran fraksi Partai Golkar. Selamat datang, silakan. Ya, silakan. Itu tergantung kepada mereka yang mengolah yang godok pemikiran itu. Terima kasih kita atas nama fraksi Partai Golkar kepada kehadirannya, dan mudah-mudahan nanti narasumber lain juga muncul. Kemudian dari yang lalu kita sudah mendengarkan Mbak Afi ya, dan sekarang juga dijadwalkan kembali. Kita terus ingin mendalami sampai penyusunan RUU APBN tersebut berjalan. Silakan Pak Adi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon, saya minta Pak Eka nanti bikin itunya ya, tolong bikin catatannya supaya tentu yang lain membantu ya, kasih masukan. Ada dari Pak Emil tadi, jadi nanti dikomplitin, terus nanti dibagikan, dan ketua fraksi akan melapor ke ketua umum secepatnya gitu kalau ada udah, sehingga kita dalam pembahasan sesuai yang tadi Pak Ade bilang mempunyai satu pandangan yang sama yang bermanfaat untuk masyarakat. Kita mulai aja, kita persilakan Mas Rizky untuk menyampaikan pandangannya mengenai hal ini. Terima kasih. Jadi artinya bahwa kalau kita ngomong pasar itu kan investor, investasi. Orang nggak ada investasi hari ini ngomong hari ini. Hari ini tuh udah ngomong capital gain hari kemarin. Jadi kalau kita mau ngomong hari ini pasti itu ada yang punya tindakan di masa lalu. Jadi saya coba ingin memberikan gambaran sebetulnya di hari-hari kemarin gimana. Jadi ada dua aja, tadi saya bercanda dengan Mas Pembida, kalau kita ngomong ke otoritas, ngomong ke pemain pasar, ini kaget beneran apa pura-pura kaget nih hari ini kan gitu. Jadi artinya itu perbedaannya tipis banget gitu antara menarik di antara kecemasan sama cemas beneran, tipis banget lah gitu ya. Jadi ini posturnya kalau kita ngomong tentang ekonomi makro, tentu ini tidak akan semua kita bahas satu-satu gitu ya. Jadi pada intinya adalah pada ujungnya bersumber ke inflasi katanya. Karena itu yang akhirnya lebih menggambarkan kalau kita bilang excess supply, excess demand, begitu-gitulah ya kalau bahasa langitannya kan gitu. Jadi artinya bahwa pokoknya intinya kan inflasi itu harus uang dan harus barang. Nah kalau dilihat pembentuk-pembentuknya itu banyak, jadi ada persoalan tingkat pendapatan, ada persoalan regulasi, kontrol pemerintah, ekspektasi, dan macam-macam neraca pembayaran. Tentunya inflasi kalau kita tidak net importir, tentunya antara sektor produksi sama sektor konsumsi balance gitu. Nah kalau
Kalau yang tidak baik kan tentu kalau kita tergantung dari importir, ya kita tersandra nilai tukar itu mah siapapun juga udah bisa jawab gitu. Persoalannya kan di situ, cuman persoalannya membahas defisit neraca pembayaran hari ini rasa-rasanya sih terlambatnya jauh banget gitu. Karena artinya bahwa kalau memang persoalan yang fundamental di neraca pembayaran, kenapa dibiarkan impor, kan jawabannya sederhana nih Bapak Ibu sekalian, kemarin kemana aja gitu kan. Artinya kan seperti itu ya, artinya kita kan harus melihatnya seperti itu. Jadi ini beberapa hal. Nah, saya langsung ke, jadi setelah tadi banyak yang rumit-rumit itu, nah berdasarkan riset kami itu sebetulnya ini faktor yang menjadi pengaruh. Jadi kalau orang-orang di capital market tuh memang biasa main persepsi Bapak Ibu, jadi jangan kaget gitu. Jadi kalau sekarang orang bilang bahwa harga saham turun karena persepsi global begitu hebohnya, yang harus Bapak Ibu perhatikan apakah persepsi sendiri nggak dibentuk. Karena ini game, jadi nggak ada orang ngomong financial market ngomongnya kayak orang lugu gitu. Jadi kan semua game. Jadi artinya bahwa persepsi bisa dibentuk. Kalau sekarang ya gambaran aja deh Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sekarang nih gerek saham ke bawah nih. Kalau saya nggak punya isu udah pasti ditangkapin semua. Kalau sekarang kan gampang aja ngomong isu global, isu apa isu segala macam. Tapi kan bahwa isu itu kan perlahan tapi pasti ada yang membentuk juga. Nah, sekarang kita lihat datanya dulu sebelum kita lari ke persepsi. Jadi di pasar keuangan tuh biasa orang main yang namanya doomsday skenario, skenario kiamat gitu. Jadi kayak hari ini nih doomsday skenario gitu. Jadi dia memberikan sebuah sinyal skenario pemburukan. Ya ujung-ujungnya ada capital gain di situ buat yang punya skenario. Nah, jadi kalau kita kembali ke sana, sebetulnya doomsday skenario makro Indonesia itu di mana epicentrumnya? Nah, nggak bisa dielakkan, ini data-data panjang nih sejak tahun 2000. Jadi kita uji semua data-data ekonomi yang gambar macam-macam tadi, akhirnya ketemu bahwa faktor kita akan berbalik arah begitu kurs berbalik arah. Jadi dengan kata lain, pertumbuhan kita akan bagus kalau kurs juga bagus. Kemudian pemburukan akan terjadi ketika kurs melemah. Nah ini dari semua gambar yang tadi di slide pertama itu saya coba yang signifikan yang sering orang bicarakan termasuk asumsi-asumsi yang sering kita bangun. Gitu. Jadi kita lihat di sini kurs sendiri siapa yang mengendalikan. Jadi Bapak Ibu sekalian kan sama aja dengan kayak gini ya, sama aja dengan sekarang kita ngomong bahwa impor banyak, itu sama aja kita ngomong Barcam 670, Mexico 6, siapa 2 gitu. Tapi kita nggak pernah ngomong siapa yang ngumpan, siapa yang jadi playmaker. Itu menurut saya bahasa yang terlalu sepele dan remeh-temeh kalau mau ngebahas tentang respon kebijakan, ngomongnya cuma di permukaan. Karena kalau dilihat siapa yang ngumpan sebetulnya terjadi dari pasar finansial. Itu kelihatan banget bahwa korelasi negatif tertinggi terhadap kurs itu adanya di saham. 0,85 kan kalau 1 berarti sempurna. Berarti 85% pembalikan kurs itu terjadi di drive oleh pemburukan di saham. Jadi sebagai pembanding Bapak Ibu pasti akan ngomong, wah saham itu kecil lah, yang gede impor migas gini-gini. Bener, tapi itu udah ngomong mamat mesin papan skor kan. Kita nggak ngomong bahwa sebetulnya siapa yang ngegerek duluan jadi 10.100, ngegerek jadi 11.200, itu kan ada yang ngerek. Nah jadi pendekatannya nih, kalau saya ini pendekatannya udah pendekatan bandar aja nih. Jadi siapa yang ngegerek? Nah yang ngegerek itu sebetulnya datangnya dari saham dan juga SUD, jadi dari portofolio. Setelah itu dampak pemburukannya akan kemana? Nah, kalau kita lihat di situ dampak pemburukan berikutnya akan ke cadangan devisa. Itu dia punya korelasi negatif berikutnya. Nah berikutnya itu ke inflasi. Nah sekarang kalau yang diomongin di respon kebijakan pemerintah hanya soal migas itu kecil di bawah 0,5, memang punya dampak negatif juga. Kenapa? Kalau orang di financial market semua pasti tahu, kalau dolar lemah komoditas naik, kalau komoditas lemah dolar kuat. Jadi artinya coba Bapak Ibu perhatiin harga kedelai sekarang, terus harga segala macam, harga dalam US dollar turun, tapi nilai tukar US dollar menguat dalam semua mata uang dunia. Nah masalahnya penguatan US dollar lebih tinggi kan daripada pelemahan nilai komoditasnya. Jadi artinya apa? Kenapa kemarin waktu USD itu ada di 8.500 kita punya neraca perdagangan positif? Ya karena komoditasnya naik kan, kita ekspor komoditas primer. Ya gituan aja mah menurut saya juga nggak usah pakai analisis panjang gitu ya. Jadi artinya kan
bahwa itu polanya kan udah jelas, cuman persoalannya apakah sekarang kita punya kebijakan untuk punya hedging di instrumen finansial ini, karena kan selalu berkorelasi terus terbalik. Sehingga kalau sekarang pelemahannya ada di USD, pasti pengaruhnya terhadap oil price itu kecil. Tapi kan cilakannya kalau besok USD ini dibawa lagi sama bandarnya menguat, cilakannya harga minyak yang naik. Jadi kita ini kan kanan kiri selalu ribet gitu. Jadi itu kan yang harus, kalau ngomong hari ini kita harus ngomong manajemen risiko ke depan. Nah, di sini kan sangat lihat ini oil price yang dominan yang sering kita ambil itu ada yang OPEC, ada yang US market, ada yang Libya. Semua tidak terlalu dominan. Jadi boleh saya bilang kalau pemerintah ngomong tentang penghematan gas itu kayak malu-malu kucing, karena padahal sebetulnya persoalan sebetulnya ada di inflasi. Kalau inflasi, nah nanti saya bahas di belakang. Inflasi itu lebih banyak disebabkan oleh pangan. Jadi kan di sini nih, kalau dia ngomongnya persoalan pangan kan malu kali. Masa negara kaya persoalan pangan kan gitu ya, jadi yang maksud kaya lahan. Makanya yang diomongin selalu migas gitu. Saya hanya ingin mengatakan migas betul punya pengaruh, tapi migas bukan faktor utama. Faktor utama itu sebetulnya akan berkali-kali. Kalau usaha swasta berapa persen? Lumayan Pak, tapi itu pengurukan berikutnya Pak. Jadi kalau kita bicara hari ini itu nanti saya bicara Pak, postur krisisnya agak beda dengan 98 sebenarnya. Agak berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, cerita hari ini kenapa sih kok ekonomi dikendalikan sisi makro, sisi makronya pun dari sisi global, dari sisi kebijakan bank sentral Fed. Nah, ingin saya katakan ini bukan baru kejadian hari ini, makanya saya katakan tadi jangan kagetan dong, masa kaget? Ya kan? Jadi sebetulnya kan kalau kita lihat ini dimulai sejak 2002. Jadi Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, sebetulnya Fed itu pernah memainkan juga Fed rate rendah itu di 2002. Itu kemana-mana tuh, termasuk masuk ke pasar kita. Tapi dulu yang dibeli SBI, karena sun kita belum diperdagangkan. Kemudian ya Bapak Ibu yang di DPR itu tahu lah, liberalisasi segala macam. Akhirnya sun juga yang dipilih surat utang komersil kan, menjadi sun yang bisa diperdagangkan. Sehingga BI ketika di Mei 2010 mengatakan SBI tidak boleh diperdagangkan, nggak ada yang protes karena udah ada komplementernya, yaitu si sun. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini bahwa antara SBI dan IHSG itu langsung terbalik gitu. Jadi dia dari sumber yang sama. Nah, ini saya cuma kasih background aja, singkat-singkat aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya di depan udah ngomong bahwa ini permainan persepsi pasti game-nya juga di antara persepsi dan persoalan siapa yang mengendalikan data itu sendiri. Ini contoh di 2005 nih. Di 2005 itu yang kiri itu yang ada ABC itu perang statement. Jadi itu perang statement antara Fukui, Gubernur Bank Sentral Jepang, antara Greenspan, Gubernur The Fed, antara Su Sichuan, Gubernur Public Bank of China. Di situ kita belum terlalu berasa, karena yang berasa itu sebetulnya baru babak pertama dari keributan Jepang sama PBC Cina. Sebabnya di kanan tuh. Sebabnya adalah persoalannya ketika Fed rate diturunkan, dia itu persoalannya itu adalah soal crude oil price dimainkan. Jadi artinya apa? Dia menghantam Cina dari crude oil price, karena Cina konsumen terbesar di crude oil juga. Jadi bahwa crude oil di 2005, saya baca misalnya Pak Hari Azharnya nggak ada, Pak Hari Azhar bilang 2005 respon neraca pembayaran cepat, kata Pak Hari Azhar, dengan sebelum neraca pembayaran negatif, BI rate sudah dinaikkan, sehingga dampak kenaikan minyak kan gitu saya baca tadi. Nah kalau dilihat kan memang persoalannya pada waktu itu tren harga minyak memang udah kelihatan. Jadi boleh dibilang doomsday kita di tahun 2005 memang harga minyak. Nah harga minyak sendiri kenapa gitu jadi gitu? Yang nggak lepas dari perang persepsi yang di kiri. Jadi pada dasarnya Amerika neken Cina, lu nggak mau ikut gua, ya gua hajar lu yang paling. Ya begitulah bandar Pak. Kalau bandar kan kalau nggak bisa neken persepsi, nggak bisa neken dari barangnya, bukan bandar, itu namanya pemain amatir kan. Jadi artinya kan dia tekan di dua sisi. Poin yang ingin saya utarakan kepada Bapak Ibu sekalian, makanya kelihatan di hari ini, ketika dia ngomong tapering itu jangan dilihat seperti itu gitu. Bisa jadi juga isu yang dia bangun membangun apa yang dia sudah ciptakan. Jadi kita tuh ibaratnya harus tahu nih VOC-nya ada di mana gitu kalau zaman dulu kan, jadi VOC-nya ada di mana, baru kita bisa bidik di mana dia punya permainan. Kalau kita cuma ribut sendiri gitu, wah ini uang politik ya Bapak Ibu lebih tahu lah. Tapi kalau menurut saya itu kan remeh-temeh, kayak si Pitung ribut sama siapa aja gitu. Tapi VOC-nya nggak pernah dibidik ya, gimana kita punya akselerasi dan akurasi kebijakan gitu kalau kita tidak pernah melihat di mana sebenarnya pusat gempanya kan.
Oke, nah saya hanya ingin menunjukkan ini yang saya utarakan. Bapak Ibu boleh cek, saya waktu di April 2009 saya ngomong di BI, hati-hati. Karena dua pola ini terjadi. 19 September 2007, itu kenapa IHSG kita naik, kenapa rupiah kita kuat, kenapa yang pada akhirnya 2008 dan kemudian Century, itu kenapa saya berbeda pendapat dengan Ibu Menkyu sebelumnya. Karena menurut saya tidak merasa ada krisis, karena saya udah menganggap dari September 2007 juga udah ketahuan krisis gitu. Kalau ngomong krisis hari ini buat apa? Itu perbedaan pendapat saya soal sistemik dengan non sistemik. Karena bagi saya di 2007 udah ketahuan duitnya duit siapa yang mancing, nggak ada makan siang gratis. Pasti ujung-ujungnya dia akan taking profit. Oke lah, belajar dari krisis. Saya di April 2009 saya udah bilang, ini ada 2 Maret 2009 ada kebijakan moneter yang diambil oleh The Fed dan juga PBC yang sama persis dengan yang mereka ambil berdua di 19 September 2007. Nah saya bilang, kita nggak usah belajar sejarah panjang-panjang deh. 2007 setahun, dia kepret juga 2008. Ya kan? Nah kalau dia sekarang pakai instrumen yang sama, kan tinggal tunggu waktu kita dikepret. Iya kan, tinggal tunggu waktu dikepret, jangan pas 8.400 pidato pas sekarang sembunyi kan, gitu itu kan nggak fair. Pas 8.400 kan pidato terus, tapi sekarang kemana-mana dampak global kan nggak fair. Nah ini yang kemudian, ya kan? Rasanya bagus. Saya orang pasar Pak, jadi kayak bahasa santai aja lah kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat Pak, Bapak Ibu sekalian, dengan ada dengan titik yang sama, sekarang orang kenalnya QA, quantitative easing. Dulu kan namanya ada TAF, TALF, tapi pada dasarnya semua sama. Pada dasarnya adalah kebijakan The Fed melakukan rekayasa terhadap neraca moneternya, intinya itulah. Kalau sekarang kan semua orang udah ngomong QA gitu. Ya kalau bagi saya sih, kalau yang ngomong yang nggak tahu sih nggak apa-apa, tapi kalau yang ngomong QA Menteri Keuangan, Gubernur BI, menurut saya kayak kemana aja lah. Jangan ngomong kan gini Pak, kata orang nih, saya pernah juga ikut beberapa conference gubernur bank sentral gitu, kata orang katanya kan kalau bank sentral itu baca di depan kurva. Kalau kurva udah kejadian itu namanya pengekor, kayak kebodi tarik aja kan Pak gitu. Nah kan kalau kita baca ke depan kan ya kita harus baca depannya bakal ada apa nih gitu. Nah ini persoalannya. Nah persoalannya sebetulnya di kanan itu Pak. Jadi di Amerika Serikat itu ada unemployment. Jadi Amerika tuh punya problem begini Bapak Ibu sekalian. Kalau tingkat pengangguran naik 6 bulan berturut-turut nggak bayar pajak, dia itu dapat dana pengangguran. Itu persoalannya Amerika tuh. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan APBN, ada perbedaan mendasar Amerika kenapa berani nerbitin surat utang banyak, kenapa juga berani melakukan defisit yang besar. Karena sebetulnya utang itu terkait sama masyarakat juga Pak. Kalau sekarang kita mau bedah, yang ini juga jadi porsi Bapak Ibu sekalian, kita nambah sun bakal apa sih Pak? Belanja pemerintah gitu, belanja pemerintah bayar utang juga Pak, sama bayar birokrasi. Jadi kalau di Amerika, kenapa kok pemulihan dengan nyetak kertas kok bisa pulih gitu? Karena pemulihan itu terkait juga dengan masyarakatnya. Nah persoalannya adalah di sini Pak, perang antara Amerika dan Cina itu semakin keras, terutama di Februari 2010. Karena si Cina akhirnya memainkan, ibaratnya sama kayak gini deh, sama kayak cerita sekarang BI Pak Gus Marto bilang kita rebut barangnya deh, Sunnya kita ambil semua. Itu kan bandar telat Pak, barangnya di siapa gitu. Nah sama juga ketika Cina memainkan Amerika, gua nggak mau ngambil surat utang pemerintah Amerika lagi. Selain dia bilang swap balance sheet, swap currency dia bilang pada waktu itu adalah bahwa dia hanya mau mengambil surat utang Amerika Serikat kalau dipakai RMB, mata uang internasional dia. Kalau USD dia nggak mau, dia bilang, karena kalau USD mata uang yang paling fluktuatif. Nah disitulah, nah kemudian akhirnya terjadi nih Bapak Ibu sekalian perubahan postur moneter setelah itu. Ini yang orang bilang QA sekarang ini. Jadi The Fed itu ngebeli sendiri surat utang yang diterbitkan oleh pemerintahnya. Ini yang orang bilang cetak uang modern Pak, nggak pesen ke peruri. Ya, jadi kan dia nggak pesen tuh. Jadi kalau kita lihat The Fed nggak ada cetak uang Pak, tapi cetak uang finansial terjadi di The Fed. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan itu postur moneter di The Fed itu
berubah tajam. Ini yang orang bilang QE. Jadi artinya apa? Saya beli surat utang, beli surat utang, tapi ingat Pak, surat utang itu tidak dibeli langsung. Itu QE, makanya disebut QE. Jadi pemerintah Amerika Serikat terbitin dulu surat utangnya, dibeli oleh pelaku pasarnya yang disebut oleh sekarang kalau kita baca-baca di media internasional yang disebut dengan QE, agennya QE. Jadi katakan JP Morgan, gitu, Credit Suisse, dia ngambil dulu tuh obligasi pemerintah Amerika Serikat. Obligasi yang diambil itu dikasih lagi ke The Fed, diambil sama The Fed jadi instrumen moneter. Gua kasih US dollar, itulah US dollar jadi banjir. Nah, si Credit Suisse dan sebagainya yang ngambil US dollar ini dia tahu karena dari The Fed udah dibilang bahwa ini nanti akan kita reverse ya. Waktunya nggak dikasih tahu memang. Itu yang kedua orang bilang tapering ini kapan. Jadi dia bilang kalau ke someday ya di depan, nih gua balikin, lu balikin duitnya. Nah, namanya orang pasar kan selalu opportunis, ya ambil aja duitnya sama dia kemudian dibawa kemana-mana dan dia tahu itu uang jangka pendek, itu yang orang sebut hot money. Nah, ke kita masuknya kebanyakan kemana? Masuk ke sun paling banyak itu 70%-an, sisanya ke saham. Jadi itu dia masuk semua ke sana. Nah, ibarat barang Pak, kalau saya udah kuasain barangnya sekarang, pemerintah juga sekarang BI kan baru sekitar 30%-an. BI mengendalikan sun gitu, yang kendaliin dia. Sementara sama dia sun digerak-gerakin ke bawah, dia ambil ke currency. Ya susah gitu, sama juga orang dagang beras Pak. Saya bisa ngatur harga kalau berasnya semua saya kumpulin kan. Jadi jangan heran Pak kalau bandar memang di mana-mana mesti berani rugi dulu gitu. Jadi di depan dia memang pada waktu itu orang menguatkan USD masuk banyak sampai 8.400, tapi dia ngumpulin barang. Setelah barang terkumpul, ya emang saya sinterklas. Kan persoalan problem utamanya di situ gitu. Emang saya sinterklas. Terus problem utamanya tentang pemulihan ekonomi Amerika Serikat itu sendiri, gimana kan uang itu dipakai Pak? Cashnya kan dipakai, sisi marginnya dipakai. Nah, ini Pak, ini gambaran kenapa ini saya sebutkan bahwa uang dari The Fed itu menjadi majority mendrive cadangan devisa kita. Karena polanya kalau Bapak lihat, ini polanya antara BI yang di kiri, Fed yang di kanan, itu pola BI itu mirip dengan pola Fed. Jadi kayak orang kawin kayak pasang-pasangannya gitu. Jadi itu kenapa begitu yang namanya QE itu sekarang jadi kayak hati belau kan gitu Pak ya. Sedikit-sedikit pemerintah ngomong ini program QE di Amerika yang sangat berpengaruh. Tapi ketika masuk pun memang sudah menanamkan pengaruh, bukan bicara hari ini. Kalau dia nggak ada dalam sistem devisa kita ataupun dalam arus devisa kita, ngapain juga kita pikirin? Masalahnya memang dia ada dalam arus devisa kita. Nah, ini Pak, ini saya ambil dari New York Times di tahun 2011. QE sendiri di Amerika sendiri sudah dikritik tajam oleh bapak-bapak ini, oleh anggota kongresnya. Jadi udah dikritik tajam bahwa QE ini adalah bom waktu, bahwa QE ini hanya menyebabkan orang penyebab krisis menjadi kaya kembali, dia bilang. Urusan pemulihannya mana? Nah sebetulnya tekanan-tekanan ini Pak yang mengakibatkan The Fed itu ditekan Kongres juga untuk menghentikan program QE. Jadi kalau dilihat dari dimensi politiknya, Bapak Ibu yang di parlemen ini akan sangat tahu gitu. Kalau parlemennya udah minta berhenti, ya masa saya juga sebagai gubernur Bank Sentral mau terus. Nah persoalannya, apakah pemerintah kita punya daya pengaruh ke Kongres Pak? Kesini aja ngelobi terus kan Pak, apalagi ke Kongres kan? Kan Kongres juga punya persoalannya sendiri Pak, persoalan-persoalan domestiknya Amerika Serikat. Jadi artinya bahwa kenapa ada tekanan untuk mengerem QE, ya sebetulnya persoalan konstitusi di Amerika Serikat sendiri. Bahwa dia menginginkan proses yang lebih slim. Jangan terus nanti akhirnya jadi terlalu gede QE-nya. Jadi ini di New York Times sebetulnya apa yang akan terjadi hari ini itu udah kebaca panjang Pak. Jadi di Kongres di Amerika Serikat juga bukan baru kejadian hari ini tuh. Menekan si Bernanke terus, itu udah lama Bernanke ditekan untuk menghentikan QE. Nah, ini Pak, ini pasar kita Pak. Jadi pasar kita itu walaupun kemarin kelihatan 8.400, tapi sebetulnya pasar kita nggak pernah tenang Pak. Cuman bedanya kenapa sekarang orang itu alert, wah ini nggak ada apa-apa, karena mainnya udah main atas Pak, mainnya udah di angka 11.000, jadi psikologis itu sebetulnya waktu angka 8.400 juga begini Pak. Kejadiannya selalu apa, cari untung lah, capital gain lah. Cuman dulu mainnya main bawah Pak, ketika main bawah kan orang belum terlalu concern.
Apalagi batas APBN masih 9697 kan, pemerintah juga belum concern, main di bawah lah. Tapi begitu mainnya di atas baru kita panik. Tapi yang ingin saya katakan bahwa mainan hari ini tuh udah terjadi lama, Pak. Cuman bedanya sekarang mainnya main atas gitu. Baru mengakibatkan pengaruh yang saya bilang tadi, berpengaruh terhadap inflasi, berpengaruh terhadap segala macam. Nah, ini Pak, ini di bawah itu adalah kenapa hari ini terjadi Pak. Kenapa misalnya saya kasih gambaran, kenapa sih kemarin saham mendadak dihajar ke bawah Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan di hari Jumat ya, sebetulnya selisih antara kursnya BI sama selisih pasar, kan rupiahnya diperdagangkan di dua market Pak. Ada nyari US dollar di rupiah market, itu pasarnya BI, itu kurs BI. Ada US dollar memperdagangkan rupiah, itu pasarnya di New York lah, di mana lah, ya kan US dollar yang cari rupiah. Nah sebetulnya yang hitam itu Pak, itu yang menunjukkan selisih di antara dua market itu melebar. Nah kalau selisih antara dua market melebar, buat orang tuh gampangnya gini Pak, enak juga ya, saya ngambil US dollar dari BI 10.800, saya lepas di USD market yang buka habis jam 4 di 11.200, enggak merem aja udah margin berapa? 600 kan. Nah sebetulnya ketika kemarin dihantam banyak saham turun ke bawah itu melebar Pak, yang ini tuh yang di bawahnya itu. Nah itu kalau Bapak lihat garisnya udah mulai tipis Pak, karena kan dia udah hajar 1000 poin gitu, si sahamnya udah. Nah kenapa kemarin saham dihajar lagi, dia ngelebarin lagi Pak? Karena duitnya itu bukan dari saham Pak, duitnya itu ada di sini. Ya kalau buat pemain saham yang cuma main saham ya duitnya di saham Pak. Tapi kalau buat pemain big playersnya, saham itu hanya instrumen Pak. Sun itu hanya instrumen, dan Bapak Ibu juga sebagai parlemen sekali-kali tanya ke OJK, ini barangnya beneran dilepas atau di situ-situ aja? Kalau menurut saya di situ-situ aja Pak. Jadi dia juga nggak mau lepas Pak. Kalau dia lepas terus besok lu goreng apa? Dan itu mah persoalan simpel. Jadi persoalan kayak gini kan nggak bisa diatasi semua oleh stimulus Pak. Fungsi pemerintah sebagai regulator, fungsi pemerintah sebagai otoritas juga harus ditanya. Emang you udah cek bahwa barangnya benar-benar asing lepas? Jangan-jangan barang di situ-situ aja Pak. Ya nggak usah diajarin kan, otoritas lebih jago Pak. Gimana cara tahu barang nggak kemana-mana kan? Jadi sebetulnya kenapa currency kita dihantam terus Pak? Jadi kenapa juga saham dua hari ini naik turun? Sebetulnya ini lagi ngelebarin lagi, karena antara kemarin BI 10.880, market cuman 10.900, cuman 80 poin nggak ada untung Pak, capeknya doang. Dia lebarin lagi hari ini dan kemarin, lebar ke bawah. Kalau lebarnya gede lagi, pasti nanti kursnya kan sekarang tadi aja di market udah 11.400, BI masih 10.880, udah berapa tuh? Udah 100, udah 600-an Pak. Kalau sore ini saya punya barang udah 600 perak, saya dapat 600 poin. Gitu ya. Jadi itu yang menjadi kenapa menjadi simetrik. Jadi di atas antara IHSG dan kursnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin mereview juga apa respon kita sebetulnya terhadap hot money. Ke belakang nih, saya ngomong di belakang dulu nih. Nah, sebetulnya BI itu udah membaca bahwa ini akan terjadi. Saya perlu jujur juga karena saya juga sering diskusi, BI udah membaca ini akan terjadi. Persoalannya ada dua sisi. Ada BI yang merasa bahwa persoalan fundamentalnya itu urusan pemerintah, bukan urusan saya. Ruang saya itu hanya terbatas, bahwa kalau misalnya pemerintah kita nggak mau kedikte ke depan, kita jangan tergantung kurs. Tapi kan ada macam-macam style orang Pak. Ada orang ngomong bahasa terang, ada enggak. Gubernur BI kita kan kemarin dia hanya ngomong bahwa inflasi itu harus diatasi dari sumbernya. Itu pernah saya dengar juga Pak Darwin ngomong itu. Tapi kan dia nggak terang-terangan ngomong minta pemerintah untuk nanam padi misalnya pada waktu kurs kuat. Jadi bahasanya terlalu bahasa langitan gitu. Nah, disinilah yang menjadi offset, fiskal offset betul. Tapi di sisi lain ada juga peran moneter BI yang tidak optimum betulnya. Telat lah gitu. Dengan kata lain, BI itu dia baca ya udah deh kalau masuknya sebagian besar ke SBI. Kenapa SBI? SBI itu boleh diperdagangkan Pak. Jadi yang tadi saya bilang garis itu di samping pakai saham, saya pakai instrumen surat berharga lain yang bisa diperdagangkan. Nah, di Mei 2010, BI punya kebijakan SBI dilarang diperdagangkan lagi. Jadi dengan kata lain, BI mengatakan kalau mau main di currency, nggak bisa nih SBI-nya dipakai. Oke ya, itu Pak, kalau nggak ada komplementernya udah pasti marah punya deh. Duit udah terlanjur masuk, sama dia di kerangkeng, di lock. Tapi Bapak Ibu lihat kebijakannya. Kebijakannya itu diutarakan oleh Gubernur BI di Bankers Dinas akhir tahun 2009.
dia bilang akan dilakukan di Mei. Itu kalau Bapak Ibu lihat datanya dari Januari ke Juni crowding out dari SBI semua. Jadi bukan kebijakan yang langsung udah masuk, kayak saya offset, udah offset terserah lu deh, gue kerangkeng aja. Bukan kebijakan yang itu, kebijakannya pun kebijakan yang sifatnya persuasif. Jadi ibaratnya keluar tuh barang Pak, nanti kelihatan tuh datanya. Di sini kelihatan nih Pak, SBI itu turun terus tuh, yang garis hijau. Kemana pindahnya? Yang ungu Pak, Sun diambil terus. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lagi refleksiin lagi ke belakang, kenapa pemerintah waktu itu nerbitin Sun berapapun sampai nembus berapapun diserap terus? Karena begini Pak, SBI-nya sudah keluar, diganti sama Sun. Coba kalau Sunnya tidak boleh diperdagangkan, nggak mau dia. Itu bisa kelihatan di bawah, Sun yang diambil adalah Sun yang diperdagangkan. Beberapa kali pemerintah mengeluarkan Sun tidak diperdagangkan sampai hari ini, lelang terus, nggak laku-laku Pak. Jadi kalau ngomong motifnya udah jelas. Dia juga motifnya masuk ke sesuatu yang dia bisa masuk gampang, keluar gampang. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Sun yang banyak inilah yang kemudian menggantikan peran SBI. Di sahamnya mah kecil Pak, tapi di Sunnya gede. Nah, kalau kita ngomong lagi ke belakang, ini yang saya sebetulnya sedikit ingin menuntut dalam beberapa diskusi yang pernah waktu itu dikatakan sama pemerintah sama BI, ya hot money gak usah kita larang-larang lah. Karena di 2010 itu Thailand ngeluarin kebijakan yang keras, capital control. Di mana di Thailand dia nggak mau uang QE ini masuk lagi. Tegas itu Gubernur Bank Sentralnya ngomong. Jadi kita nggak mau uang QE ini masuk lagi. Karena itu bisa bahaya, dia bilang untuk kedepannya dia menggunakan pajak berganda. Nah IMF dan ya. Boleh Pak? Ya Pak. Oke, nggak apa-apa diskusinya. Bisa nanti katanya. Oh ya. Ya. Nah, jadi dari situ Pak, pada waktu itu adalah kebijakannya lebih kepada capital control, itu dilarang segala macam. Nah, akhirnya dalam posisi seperti itu, nah ini posturnya Pak. Jadi kalau kita lihat antara, gini maksud saya, pada waktu itu pemerintah dan BI punya keyakinan hot money itu didinginin nggak apa-apa. Jadi dengan kata lain gini, uang hot money itu masuk nggak apa-apa, asal kita pakai untuk sifatnya yang berdurasi menengah panjang gitu. Itu yang saya dengar dalam setiap fokus group discussion pada saat uang itu masuk. Jadi pemerintah dan BI tidak mau menerapkan kebijakan sekeras Thailand, sekeras Brazil gitu. Karena alasan dia nggak usah lah, kita nggak usah gitu, biarin aja. Tapi kita dinginkan. Nah kalau didinginkan berarti Sunnya punya dampak stimulus fiskal gitu. Kan didinginin namanya juga duitnya, mau duit setan juga Pak kalau dipakai ke ini kan ya bisa-bisa aja gitu. Jadi artinya pada waktu itu seolah yang saya tangkap message-nya adalah ya udah biarin aja hot money itu masuk, tapi nanti stimulus fiskalnya efektif. Tapi kalau berdasarkan hitungan saya Pak dalam jangka panjang, sebetulnya antara margin pajak, jadi artinya tingkat pertumbuhan pajak di APBN dengan tingkat pertumbuhan bunga Sun kita bayar itu defisit Pak. Itu yang saya katakan bahwa berarti saya memang pakai cuman sederhana aja. Kalau mau ada yang lebih kompleks ya silakan. Itu Bu Henry Sapar ini yang lebih kompleks. Cuma kalau saya kan karena orang market kan mesti main cepat Pak. Kita cuma lihat angka-angka cepat aja. Jadi kalau dilihat di situ marginnya itu defisit. Jadi artinya kemampuan pemerintah menumbuhkan pajak dengan persoalan beban biayanya jauh lebih tinggi peningkatan jumlah beban biaya. Berapa persen jauh ini? Ada sekitar minus 10% atau 10-14% lah. Itu udah kelihatan tuh. Jadi udah kelihatan bahwa itu nggak punya efektivitas. Nah kalau kita lihat di kanannya Pak, ternyata memang Sun kita itu kebanyakan dipakai untuk belanja negara, itu 97%. Ya memang kalau Bapak Ibu lihat Sun dibuat apa? Buat defisit. Jawabannya kan selalu itu kata Ketua BKF. Tapi kan defisit itu terjadi karena apa? Kan kalau secara statistik kita bisa hitung Pak. Secara jangka panjang sebetulnya itu erat kaitan dengan belanja negara. Gitu. Nah belanja negara itu isinya kan komponennya Bapak Ibu udah tahu lah, bayar utang, sama belanja birokrasi. Jadi memang ada kesan gali lubang tutup lubang, nerbitin Sun nutup selama gitu Pak. Itu ada sekali kesan yang timbul gitu. Jadi artinya tuh Sun banyak terbit tapi nggak punya efektivitas fiskal. Nah,
Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini persoalannya gitu. Persoalannya itu adalah kita ini net importer. Itu aja gitu. Jadi begitu nilai tukar ini melemah, ya dampaknya ya kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya dibandingkan gitu ya, Thailand efek terhadap baht-nya lebih, katanya Menteri Keuangan buruk, tapi buruknya kan tidak seburuk kita. Kan dia tuh melihatnya dari persen Pak. Baht itu adanya di angkanya itu angka redominasi, angka bawah. Angka 300 kalau 10% kan cuma 30 Pak. Kalau kita 10.000, 10%, 1.000 poin Pak. Kalau buat orang market kan nggak ngeliat persennya Pak, poinnya berapa gitu. Jadi kalau dilihat dari situ, bahwa sebetulnya kayak di Thailand, kenapa mereka bisa melimitasi masalahnya jadi pasar finansial? Karena dia kan malah eksportir pangan sekarang. Jadi gini Pak, asumsi pemerintah biarin aja nilai tukar kayak gitu, boleh kalau nggak net importer. Jadi Pak, bukan bandar juga Pak, kalau saya tidak bisa mendikte bahwa ke depan pemerintah harus melakukan operasi fiskal maupun moneter. Kalau sekarang kan pemerintah seolah mau nggak mau Pak, ngikutin apa kata pasar. Karena persoalannya, ya lu mau terus kehajar terus tuh harga-harganya, akhirnya kan ke bawah. Ya, jadi ini ada persoalan offset yang diciptakan sendiri lah gitu loh Pak. Nah, ini kalau kita lihat kan neraca pembayaran Pak, jadi sebetulnya sinyal-sinyal neraca pembayaran itu betul yang seperti dikatakan juga oleh misalnya Pak Hari Azhar yang saya baca hari ini memang sudah 7 kuartal Pak. Jadi di 2010 itu meskipun neraca pembayarannya belum defisit, tapi ada beberapa yang posisinya tuh udah merah, udah menunjukkan ada tanda-tanda zaman lah gitu Pak. Tanda-tanda zaman bahwa neraca pembayarannya tidak sehat gitu. Nah, memang pada waktu 2010 yang paling kelihatan adalah penurunan lifting minyak kita. Nah, saya juga walaupun tidak sampaikan di sini sekarang, cuma saya ingin memberikan perspektif Kongres gitu ya, kayak di Amerika ya. Kan sekarang kenapa sih orang bilang ekonomi Amerika itu tumbuhnya masih kecil Pak, masih 2, sekian kecil lah. Tapi kontribusi terbesarnya itu adanya dari industri migas dia Pak. Jadi migas dia itu sekarang surplus Pak. Dalam posisi surplus, jadi impor itu kecil. Tapi jangan melihat hari ini Pak. Ketika 2010 yang si Obama berdarah-darah sama Kongres itu Pak, yang debat tentang alokasi fiskal, sebetulnya di situ kan ada kebijakan stimulus disinsentif pajak yang disepakati Obama sama Kongres. Bahwa kalau misalnya perusahaan oil and gas itu datangnya itu dapat transfer pricing maupun transfer gain yang sebagai kontribusi terbesarnya terhadap laba, tarif pajaknya gede 30% Pak. Lebih besar dari tarif pajak normal. Nah sebenarnya sejak itulah banyak oil and gas di Amerika Serikat banyak ngurus produksi di dalam Amerika Serikat sendiri. Jadi untuk market, jadi kalau sekarang ngomong Amerika perang minyak Pak, dia juga dengan masalah Pak, karena dia sudah atasi sendiri. Kemudian juga ada kebijakan fiskal, dia memberikan insentif untuk perusahaan oil and gas yang mau untuk reinvestasi. Jadi keuntungan itu direinvestkan kepada energi alternatif. Itulah shale gas yang ngehancurin harga batu bara kita Pak. Jadi sebetulnya jangan melihat hari ini Pak, bahwa ada yang dikerjakan dia di belakang juga gitu Pak. Dia di belakang tuh udah ngerjain sesuatu yang begitu sekarang pemulihannya udah lihat, ya dia udah nggak ada kiai lagi dong, ini udah pulih kan, ya kita malah kena dampaknya. Ya yang telat siapa, yang ini siapa, ya Bapak Ibu menilai sendiri lah gitu ya. Nah, ini persoalan neraca pembayaran sama tekanan inflasi Pak. Jadi artinya di sini bahwa tadi sebetulnya saya udah utarakan yang merah tadi. Jadi yang paling utama tuh ketika kurs melemah itu kayak ini. Nah, persoalan tekanan biaya moneter Pak, Bapak Ibu mungkin baru perhatikannya penurunan cadangan devisa kita itu tajam sekarang 50 triliun sekarang. Tapi sebetulnya yang namanya tekanan moneter sudah terjadi sejak lama Pak. Di situ dari Desember 2009 sudah terjadi tekanan biaya moneter. Jadi walaupun cadangan devisanya naik, tapi tekanan biaya moneter meningkat meskipun BI rate-nya tetap. Karena operasi moneter bukan hanya suku bunga Pak, ada FASBI, ada operasi pasar terbuka di uang, itu juga kan termasuk dalam biaya moneter. Jadi meskipun suku bunganya rendah, tapi tekanannya udah kelihatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu di bawah sebetulnya uang kita itu uang primernya turun, meskipun cadangan devisanya naik. Jadi yang naik itu adalah uang-uang yang sifatnya finansial. Jadi wajar aja kalau sekarang finansialnya batuk kemana-mana gitu. Karena uang primernya turun. Mungkin itu terlalu teknis, nanti kita bisa kalau diskusi. Nah, ini Pak Bapak Ibu sekalian, kejadian hari ini kan nggak bisa dipecahkan dari skenario ini lagi gitu. Si Euro Central Bank mau ngapain, si The Fed mau ngapain, Public Bank of China mau ngapain, BOJ mau ngapain gitu.
Nah sebetulnya di 2010 tuh sinyal-sinyal yang sudah dikirim itu sudah sangat jelas sebetulnya dari mereka, bahwa mereka itu saling bertikai satu sama lain, tapi sama-sama Pak, sesama bandar cari untung sama-sama juga gitu. Itu yang jadi persoalan kan, memang mereka bertikai satu sama lain Pak, tapi satu sama lain juga cari untung sama-sama. Jadi spread gap itu Pak, kalau Bapak Ibu lihat ke atas itu yang namanya penerbitan surat utang Amerika itu terus dikurangi. Entah itu kebijakan pengeluaran yang dikurangi. Jadi memang soal waktu tuh. Jadi kalau dilihat di 2010, Bapak lihat yang gambar atas itu sebelumnya itu yang namanya diatasi oleh QE itu yang merah itu Pak. Di 2010 itu hampir setengahnya gitu. Jadi memang soal waktu bahwa dia tidak butuh QE lagi gitu. Jadi ini kesananya. Nah, baik, saya akan coba itu nanti. Intinya Pak, sekarang semua orang ngomong tapering Pak. Tapering itu adalah pengeringan likuiditas dari The Fed. Nah, saya ingin menggunakan ini saja Pak, bahwa waktu tahun 2002 sampai 2007, ya, The Fed itu mengandalkan tidak terlalu banyak aktif di pasar, Pak, karena ekonomi Amerika stabil. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di 2002 sampai 2008 dia berubah postur menjadi aktif di pasar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melihat di mana sih sinyal krisis 2008 yang ketika mereka narik duitnya dari apa yang sudah mereka tanam. Jadi itu yang gambar-gambar merah semua. Makanya kenapa jadi krisis. Nah, di yang sebelahnya saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya di kuartal 1 2012 Fed balik badan itu sudah kelihatan. Dan semua orang market, Bapak boleh cek deh di Bloomberg, di mana segala, semua orang market udah ngomong bahwa ini mau landing. Jadi kalau kita bacanya udah landing begini-begini mah ya keseret-seret Pak, gitu, kayak sapi ditabrak pesawat itu kan Pak gitu. Jadi sebetulnya arah mereka menuju landing itu udah kelihatan dengan dia sudah mulai seperti waktu 2008. Antara aset sama hutangnya sudah mulai balik arah. Kalau Bapak lihat Bank Sentral Eropa lebih parah lagi Pak, mereka lebih menunjukkan sinyal akan profit taking gede-gedean di US dollar. Kenapa begitu Pak? Jadi yang namanya QE ini bukan hanya The Fed Pak. Bank Sentral Eropa juga punya, Bank of Japan juga punya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, mereka kasih dananya tidak dalam euro, tidak dalam yen, dalam USD. Jadi kalau bank sentral lain, oh si Fed mau goreng USD, ya gue ikut goreng juga gitu loh Pak. Jadi kalau sekarang itu ada persoalan serapan USD yang gede, bukan hanya dari The Fed Pak. Karena ada QE dari Euro Central Bank juga, ada QE dari Jepang juga. Karena semua itu in US Pak. Bapak bisa lihat ke belakang, mereka tuh semua kasih QE-nya tidak dalam euro, tidak dalam yen, tapi dalam USD. Yang nggak pernah kita tahu Cina kasihnya apa Pak, karena Cina kan nggak terbuka Pak. Ya kan, itu kan kita nggak pernah tahu gitu, sebenarnya Cina ngasih apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ingin fokus saja apakah 98 akan tampak. Menurut saya, kalau ukuran krisis adalah 98, nggak akan teraba Pak. Karena 98 itu ukurannya adalah banking, 98 itu ukurannya adalah usaha besar. Nah, datanya ini Pak. Jadi kalau Bapak lihat, sejak ini saya hitung setiap hari Pak, posisi pasar uang antar bank itu posisinya di mana gitu. Jadi kalau kita lihat rata-rata di 2010 Pak, posisinya itu sudah dimulai bahwa bank itu, entah banknya, entah kliennya Pak, sudah banyak yang mengambil posisi hedging USD. Jadi Bapak lihat, forward borrowing itu tinggi, swap borrowing itu tinggi sejak 2010. Dengan kata lain, kalau diomongin bank sekarang siap nggak terhadap ini? Siap saya katakan. Karena mereka udah forward di 2010. Di belakang dia, tentu juga mungkin sebagian juga di antara kita di sini, mungkin udah ada juga yang hedging Pak. Jadi kalau ukuran krisis hanya sebatas NPL, hanya sebatas bahwa swasta segala macam. Sekarang pernah nggak Pak kita tanya, mungkin Bapak Ibu tanya ke BI, betul sih bahwa sekarang ada persoalan utang swasta yang jatuh tempo besar. Tapi orang nggak pernah tanya, swastanya punya USD nggak? Menurut saya kalau lihat ini, mereka punya Pak. Cuman persoalannya karena mereka cari USD untuk kebutuhannya, dampaknya ke rakyat kecil Pak, itu kan soal lain. Tapi
Saya juga agak tidak sepakat ketika persoalan moral dibawa-bawa, Pak. Bukan saya nggak suka moral, Pak. Tapi maksudnya misalnya KBI mengatakan ini karena swasta juga ikut cari, ngegoreng, cari USD di market kita. Ya kalau dia kebakaran juga dia nggak dibakar sendiri, Pak. Itu kan profit motif dari orang swasta ya, Pak. Opportunity-nya di mana, ya dia pasti bergerak ke sana. Kalau pemerintah tidak suka hari ini, kenapa pemerintah ngelarang di belakang? Dan kemudian diberikan insentif kan, Pak. Orang kan butuh perlindungan juga. Kalau nggak ada yang ngelindungin, market yang ngelindungin, ya ikut bandar lah, Pak. Di mana-mana kan begitu. Gitu. Jadi jangan melihat moral, bicara moral ketika Anda juga udah telat gitu loh, Pak. Betul. Itu pendapat saya, Pak. Kalau Bapak Ibu punya pendapat lain sih, kalau menurut saya juga, kalau sekarang swasta dibilang gila nih, right issue banyak diambil sendiri, kemudian sekarang dia ngambil USD sendiri, ya itu mah menurut saya sangat manusiawi, Pak. Manusia biasa ya, dia punya kebutuhan USD, dia forward. Buktinya di bank sendiri sejak 2010 udah banyak yang forward gitu. Forward itu kan berarti saya beli hari ini dapat USD-nya di depan gitu kan, Pak ya. Jadi kan hari ini itu kan banyak, Pak, yang beli pakai kurs tahun 2010 apa 2011 apa 2012 tapi pakai ya udah gila-gilaan juga Pak untungnya. Ya kalaupun nggak untung, kebutuhan untuk bayar hutang dia udah ada gitu. Yang cilaka apa? Maksud saya gini, Pak, banknya belajar dari krisis, pengusaha besar belajar dari krisis, yang nggak belajar dari krisis yang kayak anak kecil pemerintahnya malah. Gitu. Jadi kalau cuma Menteri Keuangan ngomong nggak ada tanda-tanda krisis, ngelihat bank, lihat pengusaha besar, wah lu salah lihat tuh. Persoalannya sekarang karena mereka juga semua cari USD, kita net importer, yang kasihan kan yang nggak ikut dalam permainan. Yang perlu pemerintah yang mana? Yang perlu pemerintah kalau menurut saya yang itu. Gitu. Kalau yang ini mah Pak dia udah bisa menyelesaikan gamenya sendiri, Pak. Orang di sini aja posisi forward banyak gitu. Jadi kalau mau ngomong sesuai dengan tema hari ini, optimalisasi stimulus fiskal, ya saya monggo serahkan kepada Bapak Ibu sekalian dari fraksi Golkar, mana yang kita tolong. Kalau cuma mengikuti permainan bandarnya, Pak, ya udah cadangan resiko fiskal disun, ambil untuk pinjaman World Bank. Pinjaman World Bank kan buyback sun. Bener nggak Pak kayak gitu? Yang seneng yang mana gitu? Ya walaupun saya juga tidak menutup, Pak, semua pasti ada dimensi kepentingan. Tapi kan kalau kita ngomong tentang persoalan politik anggaran gitu, dalam posisi kayak gini, ya market selesaiin aja sendiri deh. Ya kan gitu. Cuman pemerintah harus fokus kan ngomongin segala macam. Ini Pak tentang pembandaran tadi. Jadi sebetulnya BI sendiri itu telat ngumpulin sun, Pak. Itu merah tuh punya BI, Pak. Yang ungu itu Pak asing, Pak. Jadi asing tuh ngumpulin barang, Pak, ngumpulin sun. Dan kenapa tidak salah baca terus nih pemerintah ngebacanya bank? Karena yang ngumpulin sun tuh nggak pakai bank, Pak, non bank. Kenapa kalau baca krisisnya kayak 98 jadi nggak masuk, nggak ada krisis? Ya iyalah, saya juga kalau bacanya kayak 98 ya nggak ada, krisisnya udah pindah. Mana ada orang bandar di TKP yang sama kan, Pak? Kalau udah ketahuan kan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sana, kenapa sekarang itu menjadi susah kontrolnya? Karena barangnya itu ada di non bank dan barangnya ada di asing. Sementara kita kalau ngomongin yang saya lihat tuh ngomongnya tuh masih konvensional. Bank oke. BI siap beli terus sun. Ya oke sih, tapi kan telat, Pak. Kalau dilihat dari kontrolnya gapnya kan jauh, Pak. Kalau sekarang BI juga mau merampas itu semua sun juga, waduh, udah telat punya, Pak, karena gamenya udah tinggi. Nah, ya saya udah selesai, Pak. Nah, ujungnya ini, Pak, saya ingin mengatakan ini, Pak. Jadi yang namanya tren impor kita di atas ekspor itu udah sejak lama, Pak. Tapi kenapa kemarin tidak terdeteksi? Karena harga komoditas primer kita kan naik, Pak. Tapi kalau berdasarkan volume ngitungnya, dari kemarin juga udah importir, Pak. Kalau ngomongnya volume, Pak, bukan dari pricingnya. Jadi kan kalau ngomong ini ya memang soal waktu, Pak. Hanya soal waktu. Nah, yang ingin saya utarakan di sini, Pak, korelasi tekanan inflasi dari ekspor impor. Ini yang cukup memprihatinkan, Pak. Ternyata ekspor kita juga punya korelasi 87% penyumbang inflasi. Artinya apa, Pak? Barangnya pergi, uangnya nggak balik. Jadi ini kita naas betul, Pak. Di sisi impornya kita harus belanja. Jadi ini angka, Pak. Ini angka ini berdasarkan dari angka 10 tahunan. Jadi 10 tahunan itu korelasinya begini, Pak. Bahwa ternyata ekspor pun menjadi penyumbang inflasi. Artinya kan bahwa duitnya kagak balik, Pak. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu sekalian mau bahas tentang stimulus fiskal dan sebagainya, kita harus ke sumber-sumbernya nih. Nah, ada dua tangan, Pak, menurut saya. Satu, tangan pemerintah ataupun anggaran sebagai bandar. Kemudian tangan pemerintah sebagai otoritas.
Nah, sebagai bandar Pak, yang menjadi patut dipertanyakan, kenapa pemerintah nggak menjalankan fungsinya sebagai bandar dulu Pak? Bandar itu bukan bandar buat sun Pak. Misal pemerintah sekarang lihat Pak, currency ini pendapat saya ya Pak, ya Bapak Ibu yang di DPR jelas bisa lebih tanya lagi Pak. Sebetulnya ditanya Pak, rupiah itu dari 12.880 di Februari 2009, dia menguat sampai September 2010 ke 8.400. Pertanyaannya Pak, berapa BI banyak beli USD di harga rendah itu? Iya Pak, jadi artinya sekarang kita fair-fairan dong, average price-nya berapa? Katakan aja BI punya average price 9.200. Kalau APBN punya 9.600, ya dibeli aja sama pemerintah sekarang ke BI Pak. Kan BI tetap untung laba moneter Pak 500. Toh laba moneter juga Bapak yang bahas. Ya kan Pak? Laba moneter kan Bapak juga yang bahas. Beli aja. Jadi laba moneter 500, 9.600. Beliin dong pangan Pak. Karena kan nanam itu butuh waktu Pak. Beliin pangan. Jadi besok 14.000 kayak harapmu lah. Terserah gitu. Tapi istilahnya Bulog keluarin, kedelai keluarin segala macam yang harganya 9.700 Pak. Mau 14.000 juga nggak naik kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya Pak, tidak bisa kita membaca keadaan ini tanpa kita tahu juga permainannya di mana gitu. Kalau cuma stimulus fiskal, insentif pajak, Gucci, Louis Vuitton ya menurut saya sih itu mah kecil lah. Yang gede itu kan yang di masyarakat gitu. Jadi kalau menurut saya sih fokus Pak. Fokus di situ. Kedua, kebijakan yang pernah ditempuh oleh BI untuk repatriasi ekspor itu kan kasihan BI Pak, nggak didukung sebetulnya sama fiskal. Harusnya sekarang eksportir maupun yang punya kontrak karya Pak, disinsentif Pak, kenain pajak gede itu yang itu Pak kalau menurut saya Pak. You nggak balikin duitnya 50% tax di depan bayarnya. Itu menurut pendapat saya Pak, sehingga akhirnya duit balik Pak, 50% Pak. Nah kalau perlu menurut saya, apa sih psikologis mereka? Wah psikologisnya kalau dibalikin ke sini kena tax kita 35%-an. Kasih disinsentif Pak, duit balikin, pemutihan pajak, laporin deh. Pemutihan bahwa aset yang dilaporin sekarang tidak ada tax, tapi kan kekuatan devisa kita kuat. Ya orang kan kita kan harus ke sumbernya, likuiditas. Jadi itu pendapat saya. Demikian Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kalau menurut saya epicentrumnya di mana? Ada persoalan yang tidak bisa kita atasi Pak. Kita mungkin melawan Fed juga BI-nya kurang pede kan Pak gitu ya. Jadi ada persoalan-persoalan yang mungkin kita selesaikan dari APBN. Ya tadi saya bilang Pak, disinsentif misalnya terhadap eksportir, pajak. Kemudian insentif misalnya untuk yang sifatnya mulai nanam. Tapi menurut saya Pak, yang paling penting Pak, coba ditanya Pak. Sebetulnya buy rate-nya Bank BUMN dan BI berapa Pak? Kan waktu dari 12.880 itu dia nggak mungkin lah Pak nggak beli Pak, pasti beli Pak. Cuman kan sekarang persoalannya tinggal kejujuran kan Pak. Iya kan, soal moral kan Pak. Jadi artinya kan gitu. Coba Bapak Ibu perhatiin ya. Sekarang BI ngelepas operasi pasar di pasar uang 10.890. Bapak jangan kaget Pak, nanti Maret Bapak lihat laporan keuangan BI, laba dia gede-gedean. Karena barang 10.890 itu mungkin barang 9.300 Pak. Tapi barang itu kan dikasihnya ke siapa Pak? Dikasih ke yang di market. Rakyat tuh tetap aja susah harganya naik. Jadi menurut saya kenapa barang yang 10.880 itu gak dipakai dikasih ke impor aja gitu Pak. Market tuh biarin aja cari barang sendiri gitu maksudnya. Itu aja, makasih Pak. Terima kasih Pak. Tepuk tangan. Terakhir awal saya tidak mengerti masalah teknis. Oh ya. Sebenarnya tadi pagi sudah menyampaikan saya nggak bisa hadir karena saya nggak bisa bicara gitu. Jadi saya kirim batuk ya. Namanya terlalu semangat pidato juga sama. Saya mohon maaf sekali, jadi mungkin saya ada beberapa hal aja yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, highlight itu boleh. jadi Yang mana yang dibuka? mungkin agak besar ini bisa tinggal aja. Baik, alhamdulillah tadi Mas Yanwar Rizky sudah menyampaikan bahwa sebenarnya apa yang terjadi saat ini yang selalu ditolak oleh pemerintah dalam beberapa bulan, bahwa ini adalah pengaruh eksternal, selalu begitu ya Mas? Iya.
masalah eksternal sehingga lupa untuk menata di dalam negeri. Padahal kalau kami sudah sampaikan bahwa yang terjadi pada ekonomi Indonesia itu adalah ada struktur ekonomi yang semakin fragile, ya. Struktur ekonomi yang semakin rapuh, sehingga kalau seperti orang itu sakit tulang itu osteoporosis kan nggak ketahuan, sehingga selalu yang disalahkan adalah luar dan kita menunggu apa kebijakan the Fed, ya. Sehingga yang ada adalah bukan mengantisipasi tetapi reaksi, ya. Bahkan kemarin saya bersama dengan Mas Firmansyah masih saya tanyakan, Mas, terus apa antisipasinya? Kita tunggu September, the Fed mau melakukan apa? Nah, jadi kalau begitu kita memang tidak pernah satu meyakini bahwa permasalahan itu banyak dari dalam, ya. Yang kedua, selalu mengatakan bahwa ekonomi kita itu dilihat itu ekonomi adalah ekonominya Mas Januari Rizky tadi, hanya sektor finansial dan moneter. Nah, padahal sebenarnya ekonomi kita itu adalah ekonomi orang banyak. Tadi bahasanya Mas Januari Rizky adalah ekonomi orang banyak. Nah, jadi kalau kita bicara pertanyaannya, apakah kita ini krisis atau tidak? Tadi sedikit disinggung oleh Mas Januari Rizky bahwa kalau krisis seperti 98 jelas tidak. 98 kita sebenarnya awal krisis kita masih punya ketahanan yang menurut saya jauh lebih baik dibanding sekarang. Apakah kita seperti 2008 juga berbeda? Karena dari 98 sampai dengan sekarang ini, struktur ekonomi kita yang semakin rapuh itu yang menyulitkan pilihan-pilihan kebijakan kita. Bisa lurus. Ya. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya apa yang menakutkan sekarang ini ekonomi kita itu adalah defisit neraca transaksi berjalan. Nah, kalau kita bicara defisit neraca transaksi berjalan, itu sebenarnya kita bicara rumah kita, Pak. Kita bicara tentang ekspor impor, kita bicara kemampuan kita, pilihan investasi kita, pilihan ekspor kita, semua ada di dalam rumah kita. Gitu. Jadi seperti tadi Mas Januar sering sampaikan, kita sering diundang di BI, kita sampaikan ini. Tapi sekarang saya nggak pernah diundang, sama. Ternyata sekarang kita berdua nggak pernah diundang. Jadi waktu itu kita sudah sarankan untuk melakukan kontrol yang jauh lebih berani daripada sekarang. Karena waktu itu nanti bagaimana dengan respon pasar? Saya sampaikan, Cina merespon dengan keras jauh lebih duluan. Thailand tadi merespon juga lebih duluan. Artinya, kalau kita juga melakukan respon yang arahnya sama, pasar sudah tidak kaget, gitu. Tapi pada saat kita tidak melakukan respon apapun, ya kita jadi surga. Surga permainan. Menjadi surga permainan tadi yang digambarkan Mas Januar. Gitu. Nah, jadi ketidakberanian kita itu. Jadi saya sudah sampaikan sebenarnya sudah cukup lama bahwa strategi pengentasan kemiskinan ini tidak akan sukses walaupun anggarannya itu di atas 100 triliun. Ya, karena Indonesia itu menganut di sini ada strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan di sisi lain ada strategi untuk pengentasan kemiskinan dan menjaga kesejahteraan rakyat. MP3I dan MP3KI. Apapun ya, makanya itu ada MP3I dan ada MP3KI. Itu sudah menunjukkan sekali bahwa pemerintah tidak mau menggabung. Padahal di semua negara, kalau kita melihat bagaimana China mengentaskan kemiskinan, bagaimana Vietnam mengentaskan kemiskinan, mereka menjadikan orang miskin bagian dari strategi pembangunan kita. Misalnya untuk beras, peningkatan produksi beras, bawang putih dan sebagainya, itu sebenarnya program untuk orang miskin yang hasilnya untuk mengendalikan inflasi. Tetapi pada saat pengendalian inflasi dengan moneter, pertumbuhan ekonomi dengan yang lain, ini kemudian semua anggaran menjadi mubazir. Ya, jadi kalau kita mau bicara stimulus fiskal, tidak mau merubah strateginya tadi, tidak akan bisa.
Ya, jadi saya sangat berharap Golkar kemudian akan mengusulkan RAPBN 2014 dalam pembahasan ini harus ada pembahasan seperti itu. Ya, harus dikaitkan. Vietnam 5 tahun terakhir mengentaskan kemiskinan dengan memangkas 50% orang miskin, Pak. Caranya tadi fokus kepada sektor pertanian. Karena orang miskin 65% ada di pertanian. Ada di desa dan 60%-nya di pertanian. Artinya tidak ada cara lain untuk mengentaskan kemiskinan kecuali di desa dan di pertanian. Ya. Bisa di pertanian, bisa di peternakan, bisa di pangan, bisa di perikanan apapun. Makanya Golkar mau bangun Indonesia dari Membangun desa. dari desa. Tapi yang didengar. PPIP harus digede. Padahal suara Golkar suara rakyat ya, yang didengar. Saya berharap bahwa politik anggarannya itu adalah politik anggaran yang seperti ini, Pak. Jadi inilah politik anggaran yang sebenar-benarnya di mana sebenarnya peran dari pemerintah itu harus dilakukan. Ya. Jadi ada beberapa hal lain. Jadi kalau saya mengikuti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kemarin, ya, dalam pidato pemerintah menawarkan keep buying strategy. Ya. Sebenarnya apa yang dilakukan strategi sekarang mengkopi strategi 2008. Dan menurut saya apa yang dilakukan 2008 itu tidak sukses. Misalnya tadi satu disinggung buyback saham. Itu Tak ada gunanya. gak ada gunanya. Dan buat apa kita hanya menggerakkan pasar yang itu sebenarnya bukan pasarnya orang banyak. Iya, kan real orang banyak. Jadi Good. jadi ini kita pada kebijakan fiskal dan moneter. Jadi sekarang yang harus kita dorong. Bukan membuat ide-ide baru ya. Ini banggar yang bentar. Saya setuju dengan Ibu ini Nah, karena ya. terus terang lemah kita di subsidi terhadap faktor produksi. Nanti yuk habis kita bicara. Jadi Pak, terakhir itu Pak. Terlalu nafsu Bapak nih. Nanti minggu depan Pak kita berhadapan dengan Menteri Keuangan. Baru kita umumkan. Jadi untuk keep buying strategi, saya sepakat. Tetapi bukan dengan subsidi pajak. Ya. Keep buying strategi hanya bisa efektif kalau itu berupa direct spending. Jadi harus dengan direct spending. Faktanya 2008 kita memberikan stimulus fiskal 79,3 triliun. 83%-nya untuk subsidi pajak. Dan akhir tahun silpanya 79,9 triliun. Sementara untuk membiayai APBN tadi harus mengeluarkan surat utang negara yang tadi menurut Pak Yanuar harus berkompetisi dengan global dan waktu itu mencapai 11,75%. Sekarang sum kita sudah 8,5 kira-kira. Ini akan terus naik. Jadi buat apa kita membuat APBN defisit dibiayai dengan mahal dan tidak ada manfaatnya untuk mendorong stimulus. Masih ada banyak hal untuk ekspor dan sebagainya. Tapi lain waktu aja Pak. Kayaknya udah kesana. Terima kasih.